Kalau kamu mengikuti perkembangan pertahanan Indonesia beberapa bulan terakhir, mungkin perhatianmu lebih banyak tertuju pada kedatangan jet tempur Rafale. Namun di balik sorotan itu, ternyata ada perkembangan lain yang tak kalah menarik. Sejumlah personel TNI Angkatan Udara, termasuk dari Skadron Udara 52 yang dikenal mengoperasikan pesawat nirawak untuk misi pengawasan strategis, menjalani pelatihan di Prancis. Sekilas memang terlihat seperti pelatihan biasa, tetapi kalau dicermati lebih dalam, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus membeli alutsista modern, melainkan juga menyiapkan sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara maksimal. Di era peperangan modern, kemampuan operator seringkali sama pentingnya dengan kecanggihan peralatannya. Kalau dipikir-pikir, inilah yang membedakan modernisasi pertahanan saat ini dengan beberapa tahun lalu. Dahulu perhatian publik lebih banyak tertuju pada berapa banyak pesawat atau kapal perang yang dibeli. Sekarang arahnya mulai berubah. Indonesia juga berinvestasi pada peningkatan kemampuan personel melalui pelatihan di negara-negara yang memiliki pengalaman panjang dalam teknologi penerbangan dan sistem pertahanan modern. Perancis sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan industri dirgantara dan pertahanan yang maju. Pengalaman itu tentu menjadi bekal berharga bagi personel TNI AU ketika nantinya mengoperasikan berbagai sistem yang semakin canggih. Menariknya lagi, pelatihan ini memunculkan berbagai pembahasan di kalangan pengamat pertahanan. Ada yang menilai langkah tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat kemampuan operasi pesawat nirawak di masa depan, terutama agar mampu bekerja lebih terintegrasi dengan alutsista lain yang sedang dimiliki Indonesia. Memang hingga saat ini belum semua detail mengenai rencana pengembangan tersebut diumumkan secara terbuka. Perkembangan ini tentu ikut diperhatikan oleh negara-negara di kawasan, termasuk Malaysia. Selama bertahun-tahun, modernisasi militer di Asia Tenggara memang selalu menjadi perhatian, karena setiap negara berusaha meningkatkan kemampuan pertahanannya sesuai kebutuhan dan kemampuan anggarannya masing-masing. Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir terlihat menjalankan sejumlah program modernisasi secara bersamaan, mulai dari pengadaan pesawat tempur, penguatan armada laut, hingga peningkatan kemampuan pengawasan udara. Inilah teknologi pesawat tanpa awak buatan dalam negeri yang ditampilkan di Bali International Airshow 2024. UAV DID-3.11 memiliki kemampuan menjalankan berbagai misi strategis, seperti penginderaan, pemetaan, dan pengawasan wilayah teritorial. Pesawat tanpa awak nan canggih yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini diproduksi oleh perusahaan BUMN, PT Land Industri. UAV karya anak bangsa ini sangat efektif dalam misi jangka panjang, yang dapat terbang lebih dari 10 jam non-stop dengan jarak tempuh maksimal 1.500 km. Ini menunjukkan kemampuan industri pertahanan Indonesia yang mampu menciptakan inovasi-inovasi teknologi canggih. Karena bangsa kita tidak kekurangan orang pintar, dan jangan pernah merasa lebih rendah dari bangsa lain. Dunia penerbangan militer di Asia Tenggara selalu menjadi topik hangat yang memancing perdebatan sengit, terutama saat membandingkan kekuatan udara antara dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Selama bertahun-tahun, banyak yang bertanya-tanya siapa yang sebenarnya memegang kendali di Cakrawala Nusantara. Meskipun tentara udara di Raja Malaysia memiliki teknologi yang canggih, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa TNI AU Indonesia berada di level yang berbeda. Kekuatan udara Indonesia bukan sekedar soal jumlah unit pesawat yang terparkir di hangar, melainkan tentang kombinasi strategi antara armada tempur modern, jangkauan operasional yang sangat luas, serta pengalaman tempur yang jauh lebih matang. Tangguhan TNI AU kini semakin diakui di mata dunia, membuat rival regional harus berhitung dua kali sebelum bertindak. Dari modernisasi jet tempur hingga kesiapan personal yang tangguh, ada alasan mendalam mengapa Indonesia pantas disegani sebagai macan udara ASEAN. Mengapa posisi Indonesia begitu dominan dibandingkan Malaysia? Mari kita bedah lebih dalam melalui 6 fakta nyata yang membuktikan bahwa taring udara Indonesia memang jauh lebih tajam dan superior dibandingkan TUDM Malaysia di tahun 2026. Di sisi lain, keberhasilan modernisasi pertahanan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efektif, mulai dari pengadaan alutsista, peningkatan kualitas personel, hingga pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Jika semua komponen itu berjalan beriringan, Indonesia bukan hanya memiliki peralatan yang modern, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya secara optimal.
Inilah fondasi yang dibutuhkan apabila Indonesia ingin memiliki sistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, pelatihan personel Skadron Udara 52 di Prancis memperlihatkan bahwa transformasi TNI Angkatan Udara tidak hanya berlangsung di hangar atau pangkalan udara, tetapi juga melalui peningkatan kualitas para prajuritnya. Modernisasi pertahanan bukan sekedar membeli teknologi baru, melainkan membangun kemampuan agar teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi keamanan negara. Nah, sekarang giliran kamu menyampaikan pendapat. Menurut kamu, apakah langkah Indonesia yang lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan menjadi kunci memperkuat pertahanan nasional di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar geopolitik, pertahanan, dan perkembangan Indonesia di panggung dunia.